Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, di saat yang indah ini kita sama-sama juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan kita di dalam perkara ibadah thalabul ilmi, yang insyaallah pada saat ini kita sama-sama membuka Al-Qur'anul Karim untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an atau memahami Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan di saat yang indah ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, dan kita diberikan kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai suatu amalan yang pasti akan kita terima balasannya nanti di yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah sekarang kita coba dibuka kitab daripada Al-Qur'annya di surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang ke-96, ya. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah dan jumlah suratnya ada 19 ayat. Ya. Al-Alaq yang artinya itu segumpal darah, ya, segumpal darah. Nah, mari sama-sama sudah membuka kitabnya, ya, sudah membuka Al-Quran di surat Al-Alaq. Insyaallah nanti kita sama-sama membacanya dan juga sedikit kita memahami daripada Al-Quran, ya, menterjemahkannya dan mentadaburinya. Insyaallah kita sama-sama untuk membacanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, Allamal insana ma lam ya'lam, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, Inna ila rabbika ruj'an. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla,
ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara qalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah wal yad'una dia sanad'u jabaniyah qalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah membaca daripada surat Al-Alaq, mulai dari awal surat sampai ke surat ke-19 ya, karena jumlahnya ayat daripada surat Al-Alaq ini ada 19. Dan surat Al-Alaq ini adalah sebagai surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mari kita sama-sama mentadaburi daripada ayat yang baru saja kita baca ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada pembelajaran ini dan kita mendapatkan ilmu dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengamalkannya. Karena Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang wajib kita baca. Dan Al-Quran ini pula yang menjadi tuntunan bagi kita ya, sebagai kaum muslimin muslimat. Dan ini adalah Al-Quran ini sebagai imam ya, sebagai imam kepada apa yang akan kita lakukan di dalam perkara-perkara ibadah, yaitu tuntunannya, imamnya atau pemimpinnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini sebagai nur bagi kita umat manusia seluruh alam ya, yang seharusnya seluruh alam, tetapi ada sebagian yang tidak meyakini dengan Al-Quran, maka dia telah kufur, mengingkari ya daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah kita sama-sama mentadaburinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, Tuhanmu yang telah menciptakan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra, bacalah. Warabukal akram, Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena ya. Kalam kalau bahasa umum kita kalam, yaitu pena. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada kita pena. Dalam artian kita, kalau kita mendapati ilmu, maka kita disunahkan untuk mencatat juga. Kenapa orang-orang itu begitu melaksanakan taklim, dia membawa pena, dia membawa kertas. Jadi supaya kita ingat selalu di dalam pikir kita ya. Kalau kita lupa dalam pikir kita, kita tinggal buka kitab, kita buka catatan kita ya. Maka di situ tulisan-tulisan kita itu tertera ilmu yang kita dapati pada hari ini.
Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Asal usul daripada manusia itu kan bodoh ya, jahil, tidak mengetahui apa-apa. Nah, dengan perantaraan kalam, dengan perantaraan Al-Quran, maka manusia itu menjadi pandai, menjadi berilmu, ya. Allamal insanu ma lam ya'lam, ya. Jadi di sini dijelaskan sekali bahwa dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Qalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar layatgha, melampaui batas. Ya, pada umumnya manusia itu melampaui batas. Nah, maka diikat dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia itu mempunyai tali kendali, yaitu tali kendalinya daripada Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ra'ahu istagana. Apabila melihat dirinya serba cukup, ya, apabila melihat dirinya serba cukup, apabila melihat dirinya serba cukup, inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi manusia ini setelah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segumpal darah, maka dia diuji di bumi, maka suatu saat akan dikembalikan lagi kepada Allah, akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan selama perbuatannya itu selama hidup di bumi, karena bumi ini adalah tempat ujian, ya. Apabila melihat dirinya serba cukup, dikatakan sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Maksudnya tempat kembali kita ini setelah kita hidup di bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka kita nanti akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup di bumi. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Maksudnya melarang di sini melarang sholat, ya. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Nah, yang melarang di sini adalah Abu Jahal, dan yang dilarang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini kejahatan daripada si Abu Jahal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu kisah, ya, kisah atau asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, maka si Abu Jahal ini berniat untuk menzolimi atau mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, si Abu Jahal ini ketika dia hendak melakukan kezaliman kepada Rasulullah, dia merasa ada sesuatu yang menakutkan. Dia melihat sesuatu yang menakutkan, maka yang berniat zalim kepada Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan sholat, nah si Abu Jahal ini tidak jadi melakukan kezaliman kepada Rasulullah karena dia itu melihat sesuatu yang menakutkan. Melihat sesuatu yang menakutkan. Nah, ketika
sudah selesai melaksanakan sholat, maka Rasulullah diberitahu bahwa si Abu Jahal ini mau melakukan, ya, menimpakan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berkata, ya, jika saja si Abu Jahal ini melakukan sesuatu kepada dirinya, niscaya dia akan dilibas oleh malaikat. Maksudnya akan dicelakakan oleh malaikat. Ya. Kalau saja si Abu Jahal ini melakukan kejahatan kepada Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan sholat, maka Allah mengirimkan malaikatnya sehingga si Abu Jahal ini merasa ketakutan dan dia tidak jadi. Jadi ketika Rasulullah disampaikan, maka seakan si Abu Jahal itu tadi mau melakukan sesuatu, Rasulullah menyampaikan kalau saja si Abu Jahal itu jadi melakukan tindakan zolimnya kepada Rasulullah ketika sholat, maka dia akan dibinasakan oleh malaikat. Itu ya di ayat yang ke-10. Ara'aital ladzi yanha abdan idza sholat. Ya, ayat ke-9 dan ke-10. Ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba abdan ila sholat, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Lantas di ayat yang berikutnya, ara'aita in kana 'alal huda, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas petunjuk? Maksudnya sholat ini kan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada satu pertanyaan. Maka di sini ada satu pertanyaan. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, yaitu kebenaran petunjuk dari yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ammara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Au ammara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Nah, mendustakan dan berpaling, ya. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu perbuatannya. Nah, setiap langkah atau gerak manusia termasuk niat di dalam hati, Allah ini Maha mengetahui. Ya. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ini Maha melihat segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh hambanya itu, oleh manusia, ya. Qala la illam yantahil lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nah, jadi kalau tetap melaksanakan perbuatan nirca atau perbuatan jahat, ya, si Abu Jahal tadi, niscaya Allah tarik dia dari ubun-ubunnya, ya. Dia dimatikan dan disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena si Abu Jahal ini adalah salah satu jalan ujian bagi Rasulullah, ya.
Si Abu Jahal ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu Rasulullah. Tetapi karena di sini Rasulullah ini lebih mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa lagi si Abu Jahal ini melakukan kezaliman atau kejahatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan qalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik dia dari ubun-ubunnya, dan dimasukkannya ke dalam neraka. Nasyatin kadhibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Jadi manusia yang jahat ya, yang mendustakan ayat-ayat Allah dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Itu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan dan durhaka. Waliyad'un nadiyah sanad'u zabaniyah. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa tersebut. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, yaitu kepada si orang yang jahat itu, ya, Abu Jahal dan pasukannya. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah yang telah menciptakan. Nah, demikian daripada surat Al-Alaq yang baru saja kita baca sama-sama dan sedikit mentadabburi. Mudah-mudahan tadabbur Al-Quran ini menjadikan kita mempunyai kekuatan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah sebagaimana ibadahnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memahami atas apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, agar kita menjadi manusia-manusia yang takwa dan mempunyai keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan pembelajaran surat Al-Alaq, yaitu surat yang ke-96, surat Makkiyah, dan jumlah suratnya ada 19 ayat, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala wawasan ilmu yang luas ya setelah kita membaca surat Al-Alaq ini, dan Allah memberikan kepada kita kecerahan di dalam berpikir ya, kecerahan di dalam berpikir, dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya apa yang kita dapati daripada Al-Quranul Karim sebagai suatu nur, cahaya untuk kita dan imam bagi kita dalam kehidupan ini. Dan ini semua diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.